Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, itu 1 November 2024. Kemudian datanglah si Edis yang sok jago, tukang tipu. Nah, inilah peristiwa setelah si Edis mulai menipu-nipu orang. Ya, tunggu, mana dia ini ya? Tadi udah kubuat. Ini. Ini di Wak Labu Channel ya. Ini bukan punya saya. Debat seru Edis TV, Ruyanis Prahara, uang donasi anak Batak. Kita lihat bulan berapa ini. Mana tanggalnya ini ya? Mana nih? Bulan 5 ini kok nggak salah aku, sekitar bulan 5 ya. Dan ini bukan channelku ya kawan-kawan, lihatlah dibuatnya donasi ke Dana ya. Kalau si Edis sudah cemburu nih, oh orang itu mengambil video saya, terus dibuatnya donasi ke rekening dia. Kalau saya nggak cemburu ya, saya bilang silakan. Wak Labu, ini nih 7 Mei 2025. Jadi si Edis nggak tahu permasalahan itu, tapi dia sok tahu ya. Kita dengar dulu nih ya. Dulu dia bertanya sama aku, biar ku jelaskan. Bila perlu Pak Bobo kirim nota-nota yang ku kirim itu, ku bilang. Transfer tuh kirim. Oke, tunggu ya. Jadi waktu itu si Edis live, jadi aku bilang sama si Bom ini pun kadang aneh kawan ya. Kalau dia diserang selalu minta bantu aku, tapi kalau dia sudah berdamai pura-pura nggak tahu. Jengkel juga aku lama-lama dia dia kan sudah berdamai dengan sok katul-bekatul tementul-mentul. Nggak ada lagi dibahasnya itu, tapi Edwin dibahasnya terus dikirimnya seperti sama gue ya gini nih. Sekarang malas aku ngopen-ngopen dia ya. Karena memang nggak bisa diajak bertempur bersama-sama dia itu kawan. Dengarin ya. Dan kira ditemukan di HP si Rudi Sumamoranya itu aja. Kecewa juga nanti. Gitu dah. Oke, ada lagi Pak Aman, nggak ada ya? Ini harus sengaja ya Pak Rudi. Sebenarnya iya, makanya aku bilang bijaklah. Aku bilang sama Pak Bombom, tolong telepon Edi, suruh dia bertanya sama aku, biar ku jelaskan. Bila perlu Pak Bombom kirim nota-nota yang ku kirim itu, aku bilang. Transfer tuh kirim ke istrinya pun ada itu. Cocok. Nah, inilah yang kusesalkan dari Bom Surombom. Waktu itu ada ku kirim bukti-bukti transfer semua kawan, sama Dr. Manotar, sama kandidat Dr. Jefferson, sama master siapa, semualah. Adanya ku kirim sama si Bom. Jadi ku bilang, Pak Bom kenapa nggak kirim itu? Bom ini kalau sebelum dia diserang nggak mau dia, tapi begitu dia diserang, wah, tiap hari WA aku, saya mau telepon. Hanya aku yang bisa melindungi si Bom Surombom itu. Dayang-dayangnya itu nggak berani, nggak bisa melindungi. Melawan si Edis saja berani mereka itu. Kayak Pak apa nama itu? Siapa nama itu? Ya. Lidara. Kalau sudah ada seteruan, mana mau? Karena mereka itu channel-channel kecil. Hanya aku yang channel besar. Jadi bisa aku melawan orang ini ya. Sudah aku bilang dia. Lai dibilang si Edis tidak ada memberi donasi ini, dikirim rekaman. Si Edis kan kirim rekaman ke Bom kirim rekaman ke aku. Aku bukakan. Ku bilang, kenapa ndak kau kasih nota-nota yang ku berikan itu? Aduh, ku bilang. Ya. Diperjualbelikannya itu terus. Padahal sudah lama itu. Sudah diklarifikasi siapa? Si Rudi Sumamora, tapi karena dia di sini sifatnya memang anjing hewan, itu terus dibawanya. Wah, saya baru telepon, selalu yang baru telepon. Padahal itu terus dari dulu juga, itu juga videonya. Gini aja lah, disancur-ancuran lah kita yuk. Bukan tidak bisa ku datangi kau di Amerika. Kutunjukkan semua nomor kalian. Nah ini coba ya. Ini terus. Boleh dihapusnya. Udah dihapusnya kawan. Itu terus ya. Jadi dari ingat ya.
Ini bulan 5. Perseteruan aku dengan Sheris mulainya bulan 5. Jadi aku sudah stop bulan 11. Waktu itu kami belum sidang pra peradilan kan tanggal 4. Tanggal 1 kami udah berseteru ya. Saya stop pada saat itu tidak ngurusi Ridho Ismail. Aku hanya sampai pra peradilan. Pra peradilan kan 7 hari. Tanggal 4 mulai Senin, berakhirnya tanggal 11, baca putusan tanggal 11. Karena Jumat mereka nggak sidang ya, harusnya Jumat selesai itu. Tapi diundurkan jadi hari Senin. Paham ya? Nah, gitu kawan. Nah, setelah itu dia kan masih di Polrestabes. Pak Torasaki berusaha menggalang dana, tapi dicurigai juga dibuang. Ngeri ya. Akhirnya Pak Torasaki menyerah. Kemudian yang saya lakukan apa? Saya berusaha lagi untuk mencari pengacara untuk Rudi Simamora. Tapi apa ada yang mau? Kita lihat. Ini semua ada videonya kawan. Dikasih kawan-kawan kan. Dibilangnya, kami simpatilah sama kau. Habis kau dihujat saya di situ di fitnahnya. Sekarang kau melawan lah. Tunjukkan video-video ini. Mbak Dio yang mengirim orang itu. Aku nggak tahu. Sorry ya menyambungkan ulang katanya. Jadi kawan-kawan, mereka mulai jengah juga dengan saya di sini. Bahkan ada yang mengatakan setelah saya pelajari lah memang sombong kali saya di sini akhirnya. Bahkan pendeta pun dianggapnya nggak ada. Doktor Deki Ngadas, Esra Soro. Esra Soro itu baik loh lehernya. Membela dia. Tapi kan sombong saya diangku. Dianggapnya nggak ada katanya kan. Oke. Oh tadi cukup lama ya. Nggak ada suara ya. Sial ya. Sekarang aku bukakan ya. Nah ini ya sabar ya. Jadi judulnya aku buat gini kawan. Nah ini. Maaf, Rudi Simamora, aku belum dapat PH untukmu. Aku tidak sanggup bayar. Nah ini aku bilang ya. Ini setelah bulan berapa? Nah ini lihat sini. 7 Januari 2025. Ingat ya. Bulan 11 aku bilang aku sudah stop. Ternyata dia belum P21. Pas saat P21, inilah yang apa ya. Nah, saya sudah mengajukan pinjaman ke bank, tapi saya belum dapat PH yang mau diberi akomodasi dan transportasi per hari 750.000. Ada yang mau tetapi 2 juta. Dari manalah uangku sedangkan plafon pinjamanku hanya 15 juta. Jadi waktu itu aku berusaha ya untuk mendanai punya si Rudi Simamora itu dengan cara mencari pengacara yang pro bono. Tapi mereka minta sekali jalan 2 juta ya. Tidak usah dibayar tapi 2 juta sekali jalan. Sementara aku sanggup itu 750 sekali jalan. Mereka nggak mau ya. Karena prediksiku 20 kali sidang 15 juta ya. Selesai. Mereka nggak mau, harusnya 2 juta berarti 30 juta. Nah inilah ya. Kalian dengar aja. Tunggu aku buka langsung ya. Ini nanti kalian lihatlah di channelku ada nih ya. Jadi saya berpikir andai kata saya pengacara selesai yang permasalahan ini saya buat ya. Dalam artian saya pun orangnya siap untuk tidak dibayar dan siap untuk ya mengorbankan apa yang saya punyai. Tapi kan semua orang berbeda-beda, tidak bisa kita paksa ya kawan-kawannya. Kita paksa-paksa segala sesuatunya itu gak bagus kawannya. Karena punya hak ini dan menjaga profesionalisme mereka juga. Tes. Sabar ya. Bos ini. Atau kedua. Nah, ada juga ya. Dakwaan kedua ya. Ini apa ini? Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa. Ya. Itu waktu itu di SIPP. Bisa kalian lihat kasus itu dan akhirnya aku minta izin ke istrinya bilang nggak usah lah. Kata suami biar dia diurus sendiri karena waktu itu kan sebenarnya bukan diurusnya sendiri, sudah ada Ida Silaban itu ya. Bentar ya. Selamat sore Bang Rudi. Sore, silakan. Salam kenal. Silakan bicara. Apa yang dibahas nih judulnya? Judulnya saya belum dapat pengacara untuk mendampingi Rudi Simamora.
Ngelek. Lalu? Ya, saya belum dapat pengacara untuk mendampingi Rudi Simomora. Jaringan saya tidak bagus, Bang Rudi. Kenapa? Ada uang disediakan negara ada. Makanya aku bilang biarlah yang disediakan oleh negara, itu saja yang Bukankah di negara kita Indonesia ada pengacara banyak? banyak. Dari suku apa aja ada semua pengacara. Kok bisa kesulitan? Uang, masalah uang. Oh, ada uang, ada pengacara, nggak ada uang, nggak ada pengacara gitu. Nggak ada uang disediakan negara ada. Makanya aku bilang biarlah yang disediakan oleh negara, itu saja yang dia pakai. Kalau yang tidak disediakan negara, ada yang namanya pro bono. Saya lagi mencari yang pro bono. Mereka ada yang mau, tetapi harus dikasih uang akomodasi dan transportasinya. Wajar. Oh, jadi Rudi memang betul-betul tersangka. Sudah terdakwa. Oh, terdakwa. Divonis berapa itu? Belum tahu, masih baru mau mulai sidang. Ya. Jadi kawan-kawan, sidang Rudi Simomora Januari 2025 ya dimulai ya. Saya masih berusaha lagi. Karena saya dengar-dengar dari Medan tidak ada pengacaranya. Ya kan? Tapi apa daya. Saya waktu itu gara-gara PC The King sehingga orangnya biasalah. Ditambah lagi akhirnya bulan 5 sedis. Nah kalau itu udah putus itu ya. Jadi saya nggak ada lagi ngikuti. Tulah mulut sedis kayak mak-mak di bulan apa itu ya, bulan 5. Nah itulah kawan-kawan. Jadi jangan kalian bilang nanti gini, wah Rudi ini kayak begini kayak enggak kawan. Itu lebih kepada masa saya nggak bisa membela diri ya. Karena saya nggak pernah takut kawan. Kenapa? Kebenaran yang akan memerdekakannya. Yohanes 8:32 itu ya. Jadi itulah besok saya buka itu rekening. Doakan kalian saya mampu untuk tidak bicara itu lagi ya. Karena saya ingin kembali untuk berbicara kitab suci. Herder Siedis, sampai kapanpun kau jelaskan tetap herder yang baik. Gak peduli dia, gak ngerti dia. Ini contohnya Naomi Nubi. Cepat jadi Ustadz Rudi. Sejak kapan? Dari dulu saya sudah bilang. Ya. Apalah yang mau saya jawab kalau kalian bertanya kepada saya tentang keislaman atau kekristenan. Saya bilang kan. Jadi kalian jangan berkata aku mau jadi Ustadz, jadi enggak lah kawan. Kalau aku mau, waktu aku di Universitas Ahmad Dahlan, itu sudah bisa aku mualaf. Tapi nggak mau ya. Mungkin lebih kuat imanku daripada si Naomi ini. Naomi ini kayak bapaknya dia nih, bongak. Kalau imanku nggak kuat kawan, aku udah kayak Sedis. Lari aku luar negeri. Karena imanku kuat, aku percaya kalau Yesus bilang tidak, tidak. Kalau belum Yesus bilang iya, iya. Makanya waktu kasusku 2011, aku nggak lari ke luar negeri. Karena dia sudah berkata, tak sehelai rambut pun jatuh dari kepalamu aku nggak ketahui katanya. Ya aku pasrahkan aja sama Tuhan Yesus. Ya selesai.